Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, host Otaki yang gantengnya di luar akal sehat. Garing ini ya lawaknya. Masih dalam program yang sama yaitu Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Tapi sebelum kita perkenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, dan sana permisa barusan sudah kita lihat foto kumpulan perempuan-perempuan cantik dan sangat energik sekali, sangat bersemangat sekali kalau kita lihat foto-foto tersebut ya. Apa sih? Siapa sih mereka? Kita lihat, kita perkenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini. Erlia Bonita, benar ya? Iya. Saya panggil apa ini? Kakak atau gimana? Kakak aja. Kakak aja lah ya. Karena masih muda, nak. Kasih muda sekali, kakak Bonita ya, cantik sekali Iya. dengan jilbab hijab pinknya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Putri dari mantan wali kota Payakumbuh, Bapak Jos Rizal Zain. Jos Rizal Zain. Aduh. Yang dulu menjabat tahun 2002 sampai 2012 ya, dua periode ya. Betul. Keren sekali ya. Sekarang putrinya di sini, mudah-mudahan nanti melanjutkan estafet nanti ya. Amin, mudah-mudahan, amin. Ya. Tapi jangan di kota lah, provinsi nanti ya. Amin, amin. Ya, Kota sudah ini provinsi. Ya, aduh. Naik Boleh, lintas boleh. wilayah. Amin. Apapun Amin. bisa terjadi suatu saat nanti. Kalau duduk nanti potong rambut ya. Hah? Kalau duduk nanti potong rambutnya. Tapi ada fee-nya kan? Aduh. Oke, Kak Bonita ya, saya panggil kakak saja. Iya. Ini tadi foto-foto kegiatan apa itu? Sekelompok apa itu? Komunitas atau apa ya? Itu apa itu Kak? Kumpulan apa itu? Sosialita bukan? Bukan. Ya. Sosialitas setengah ya, setengahnya enggak ya. Nah, oke. Jadi itu tadi adalah kegiatan dari organisasi kalau Organisasi. kami ya. Organisasi IPMI. IPMI, Ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Berarti perempuan ya? Iya, muslimah kan Saya- perempuan tuh. saya nggak bisa masuk. Boleh kalau dari belakang kelihatan kayak perempuan bisa. Oke. Pakai jilbab dulu. Pakai hijab. Oke, IPMI ya Kak ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Iya. Kota Payakumbuh ya. Kakak Iya. di sana sebagai apa ini? Sebagai ketua. Alhamdulillah. Anggotanya berapa banyak ini Kak? Sampai saat ini alhamdulillah kita sudah sampai 80 orang. 80 orang di Kota Iya, Payakumbuh 80 saja. orang di Kota Payakumbuh. Kabupaten? Ada beberapa yang kabupaten. Oh, gitu. Kabupaten 50 kota Iya. juga. Jadi IPMI ini kan organisasi nasional. Jadi dari iya. pusat sampai ke kota kabupaten. Tahun 2005 kalau tidak salah ya. Enggak, 2015 ya. kami berdiri kalau di Payakumbuh 2017. Yang di pusat 2005 Kalau yang di pusat ya 2015. 2015. Ingrid Kansil itu ya. Iya, itu ketua pusatnya. Ya, saya udah browsing tadi. Oh, aduh. Hebat, Bukan, hebat, saya tahu hebat. Ingrid Kansil itu suaminya juga anggota DPR RI. Iya, kan? betul. Ya. Kalau di Sumbar itu Ibu Lisda Hendra Joni, Ibu anggota Lis. DPR RI juga. Oke, ini benar-benar orang-orang yang berkualitas ya, Iya, yang masuk iya. di itu ya. Amin, amin, insya Amin. Allah. Oke Kak, di Kota Payakumbuh 80 orang. Sejak kapan Kakak ini diangkat menjadi ketua? IPMI di Kota Payakumbuh itu berdirinya tahun 2017. 2017. Bulan Agustus. Berarti 4 tahun yang lalu ya? Iya, jadi kebetulan tahun besok itu kita sudah harus musda gitu kan. Ada juga musyawarah daerah ya? Ada, Oh iya ada ya. musda, muswil, kalau di pusatnya mungkin muktamar. namanya. Muktamar ya, Iya. oke. Jadi memang kami baru lah, organisasi baru. Jadi anggota kami ini adalah pengusaha-pengusaha muslimah gitu. Katanya sih memang pengusaha gitu, kesannya Iya. kan, aduh sosialita tadi kata Iya. Silvio kan. Terus kayaknya pengusaha-pengusaha besar. Oh enggak, tapi di Payakumbuh ini kita kebanyakan merangkul usaha-usaha mikro dan kecil. Oh, yang mikro juga ya. Iya, mikro dan kecil malah kami Mikro dan kecil lebih ya? banyak kami rangkul. Berarti nggak milih-milih ya, siapa saja boleh gabung kan? Boleh. Anggota kita boleh yang pengusaha, boleh yang belum jadi pengusaha. Ya, gitu. takutnya identik dari masyarakat ini otaknya terdoktrin kalau pengusaha itu wah. Iya. Kan gitu kan? Tapi enggak, kalau IPMI banyak malah yang mikro-mikro dan yang kecil. Oh, mikro-mikro Bahkan dan yang kalau kecil. yang menengah aja nggak banyak gitu. Emang kita kan pengennya berbuat untuk masyarakat gitu ya. Oke. Jadi yang mikro dan kecil. Nah, ini Kakak Bonita. Ini
berapa lama ini Kak periode untuk diangkat ini? Berapa tahun masa menjabatnya? Kita 1 periode 5 tahun. 1 periode 5 tahun. Iya, bisa memimpin selama 2 periode gitu. Oh, kayak maksimal. ini ya, sama kayak kayak presiden. kepala daerah, presidennya gitu, bisa 2 kali periode ya. Iya. Kalau anggota masih mau. Oke, nah ini kenapa kakak yang dipilih ini? Apa sih kehebatan kakak? Itu yang kurang tahu ya, kurang paham. Nah kan bisa ya, Iya. ibarat kakak kan juga pengusaha. Apa sih yang kakak tawarkan ke anggota ini sehingga kakak yang terpilih ini? Iya, jadi mungkin dulu karena yang milih itu langsung orang Sumatera Barat dari pengurus Sumbar. Iya. Mungkin dilihatnya dulu kakak ini, aku ini dulu suka mendampingi UMKM. UMKM ya. Jadi memang sejak 2007 masuk ke Payakumbuh ini 2005. Terus 2007 itu sudah mulai berkecimpung di membina, mendampingi UMKM. Ya. Mungkin dari situlah mereka melihat, terus ditunjuklah Bu Rita jadi ketua IPMI. Gitu. Nah, kenapa kakak setuju? Kakak memilih saja kan kakak kesibukannya banyak ya? Iya karena ya sibuk-sibuk banget juga enggak. Iya. Ya. Senang karena gini, passion kami tuh lebih senang membina UMKM tuh senang aja, hobi gitu kali ya. Terus senang bermasyarakat gitu ya. Jadi semenjak masuk Payakumbuh mungkin karena profesi papa juga karena wali kota, jadi kan jadi otomatis mungkin mengikuti darah beliau gitu kan ya. Nah, jadi selain IPMI, Bonita kan juga konsultan Pelut gitu di Kabupaten Lombok Kota, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi kami ini ya membina UMKM juga di situ gitu. Jadi memang tugasnya banyak ke sana. Nah, jadi pas ditawarkan IPMI, oh ya nggak apa-apa deh, ini cocok lah buat saya gitu. Jadi makanya mau jadi ketua Karena IPMI. kakak memang sering bersosialisasi ya, menjadi narasumber juga kan. Iya, alhamdulillah. Oke, ini tadi sebelum saya kesini ada juga pertanyaan dari masyarakat. Menjadi ketua itu dikasih honor nggak? Ini kan pertanyaan sederhana. Tapi walaupun sederhana, tapi tetap di masyarakat ini menjadi sesuatu yang harus dipertanyakan. Soalnya di doktrin otak masyarakat itu kalau menjadi pengurus ya harus ada honor. Oke, silakan kakak, dikasih ada honornya nggak? Ada honornya. Honornya dari Allah. Honor dari Allah. Iya. Nggak ada, alhamdulillah. Berapa tahun ikut organisasi masyarakat dari mulai IWAPI, terus IPMI, lalu ada lagi koperasi segala macam. Insya Allah ya honornya dari Allah aja. Honornya dari Allah, kerja dari hati ya. Ketika kita bisa menolong seseorang itu kepuasan batin tersendiri. Apalagi sebagai ketua kan kita harus merangkul kan ya. Maklum ini perempuan semua ya, 80 pasti beda-beda karakter, beda-beda sifat. Kadang masalah di rumah kurang proporsional akhirnya ke bawah di komunitas ya. Oke, ini Kak pertanyaannya kan rame ini ya. 80 kalau kumpul ini pasti ini ribut ini ya, berisik sekali ya. Ini kakak sebagai ketua nih enggak capek apa ngurusin ibu-ibu? Kadang seperti kata saya tadi. Ini tipsnya gimana nih supaya ibu-ibu terlihat kompak? Terlihat masalah mereka sama mereka. Ini apa yang telah kakak lakukan? Ini ibu banget nih. Nah, ibu-ibu. Emang masalah kita organisasi perempuan pasti itu gitu ya. Menyatukan 80 kepala dengan pikiran yang beda-beda itu memang susah-susah gampang gitu ya. Tapi memang organisasi ini kan saya ikut organisasi di Payakumbuh dari mulai 2007 gitu ya sampai sekarang. Banyak pembelajaran. Jadi dari tahun ke tahun itu memang kami selalu, Bonita tuh selalu, kalau begini hadapinnya berarti nggak bisa begini. Jadi emang trial and error juga gitu. Semakin dewasa mungkin semakin banyak tahu. Jadi sekarang ini kalau di IPMI ya banyak sih yang begitu ya, banyak yang begitu. Tapi akhirnya ya sudahlah, nggak dianggap hobi, yang diambil senengnya aja. Kalau dibawa ke rumah tuh stres gitu. Tapi karena kita hobi jadinya tuh terus ada teman-teman yang selalu mendukung gitu kan, kadang-kadang nanya juga. Jadi dari 80 tuh kan nggak semua orang pasti yang pro ke kita, ada juga pasti yang kontra. Jadi dianggap aja yang kontra ini sebagai posisi ya? Bukan posisi, jadi maksudnya sebagai penyemangat juga tuh sebagai alarm buat kita. Ada diri kita ini yang belum betul gitu, jadi kita benahi gitu.
Itu kalau aja. Kalau semua mendukung angguk-angguk geleng-geleng nggak itu mungkin, kan ya kan? mungkin, Nggak ya. mungkin. Kita akan kembali ke zaman-zaman Iya. jahiliyah mungkin ya. Iya. Semua Jadi nurut semuanya aja. dianggap gini aja. Kalau Bota ngerasa, oh kalau misalnya dia ada yang iseng gitu, maksudnya jahat ke kita, gibah ke kita, kita larikan aja ke yang di atas, ke Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi otomatis sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Pasti, gitu. pasti. Jadi diambil aja hikmahnya gitu. Oke. Kadang-kadang ada manfaatnya gitu, yang rese-rese gitu ya. Oh, iya, iya, Ada bagusnya juga. Jadi bikin kita pemacu, kita ditekan makin mantul, ditekan makin mantul gitu. Oke Kak. Gitu. Nah ini saya dari tadi melihat ini Iya. apa ini Kak? Boleh saya? Boleh, silakan. Saya- Ini adalah majalah IPMI. Jadi IPMI ini secara nasional. Majalah IPMI ya? Iya, Oke. itu IPMI nasional. Oke. Jadi IPMI itu secara nasional. Sekarang kita sudah ada di luar negeri bahkan. Di luar negeri itu. juga ada? Sudah ada di luar negeri. Jadi kita punya tujuan nasional kalau IPMI. Salah satunya adalah menerbitkan majalah. Menerbitkan Ya, majalah. jadi majalah ini sampai ke luar negeri, sampai ke seluruh Indonesia. Oke, apa saja isi majalah ini Kak? Tapi jangan dijawab dulu. Oh, ya. iya. Kita Oke. break sejenak. Oke. Oke, dan sana pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Kakak Bonita. Oke Kak, kita bincang-bincang lagi. Ada tadi satu pertanyaan yang belum Kakak jawab ya. Ini Betul. majalah Iya. IPMI ini ya. Ini apa aja sih Kak isinya ini? Oh iya. Jadi IPMI, majalah IPMI ini biasanya isinya itu yang mengenai kegiatan-kegiatan. Kegiatan ya. Itu biasanya kalau dari pusat itu misalnya digilirkan. Misalnya untuk edisi bulan ini kota mana yang mengisi. Nah rata-rata kegiatan-kegiatan mereka di kota itulah yang mengisi majalah kita gitu. Oh gitu. Kalau itu kan Ibu Menteri tuh. Nah, nanti Bu Siti Suraidah Suardi ya. Iya. Jadi kadang ada juga profil dari para perempuan-perempuan hebat se-Indonesia gitu untuk menambahi majalah ini. Perempuan-perempuan inspiratif ya. Iya, Oke, Kak, ini buat Dene TV ya? Ya, boleh, Oke, silakan buat makasih, Kak, dibaca-baca ya. Menambah koleksi kita di sini. Amin. Biar kenal dekat, lebih dekat dengan Oke. IPMI. Kita lanjut Kak tentang Iya. ini IPMI lagi ya. Oke. Yang sudah berdiri kalau di Kota Payakumbuh tahun 2017. 17. Iya. Di pusat 2005 ya. 15. Sudah sangat 2015 ya. 2015 baru Sudah kami. sangat lama juga ya. 5 tahun baru. 5 tahun 6 tahun ya. Iya. Oke Kak, kita ke IPMI ini apa saja kegiatannya Kak? Iya. Selain kumpul-kumpul ini Iya. kumpul-kumpul ngapain aja sih? Iya. Biasanya apa yang dibahas? Nah, jadi di IPMI Payakumbuh itu ada 11 bidang 11 bidang ya? Oke. Ada, jadi Terstruktur kita, ya? Iya, ada strukturnya. Oke. Jadi kita ada pendidikan, ada apa namanya mitra usaha, ada sosial, Sosial, gitu ya, ada dakwah gitu Oke. ya, macam-macam. Jadi tapi memang yang berjalan selama 4 tahun ini secara rutin itu adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan itu, dan pelatihan. Ya, biasanya kami isi pada saat kami pertemuan bulanan. Kami kan setiap bulan kan ada pertemuan. Jadi itu yang rame-rame itu gitu ya. Jadi sepertinya sosialita padahal sebenarnya acaranya kan sederhana. Iya. Cuma kami isi lah kadang pengajian, kadang ada pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu gitu. Jadi karena IPMI ini anggotanya bisa orang yang tidak punya usaha. Jadi Oke, ada bisa juga ya? PNS gitu, ASN juga ada. Ada yang pensiunan gitu. Ada yang pensiunan ya, juga. karena visi misi kami itu tujuan kami itu satu mensejahterakan keluarga, yang kedua apabila ibu-ibu itu belum ada usaha, ya jadi kalau bisa setelah masuk IPMI terbuka pikirannya untuk menjadi entrepreneur gitu, Oh, menjadi gitu ya. pengusaha gitu. Perempuan tidak harus di rumah saja ya. Tiga jadi, ur ini iya, nggak harus ya. Karena pengusaha ini kan membuka lapangan pekerjaan, Oke, ya oke. minimal untuk diri kita gitu Oke. ya, atau enggak untuk sekeliling kita gitu. Jadi memang kita ingin menciptakan perempuan-perempuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Pastilah. Nah, Sebagainya, ini saya gitu. tertariknya. Perempuan-perempuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Jadi kan nyambung dari
visi-visinya sama masalah sosial ya. Betul. Untuk sosial apa saja yang sudah IPMI berikan ke masyarakat, apalagi di pandemi ini? Oh iya. Kami waktu awal pandemi tahun lalu kami juga membuat masker, membagikan masker gratis untuk masyarakat. Jadi maskernya kami bikin kepada anggota IPMI di grafir pakai nama IPMI Payakumbuh, lalu kami brandnya ada di sana ya. Iya. Lalu kami kerjasama juga sama beberapa tokoh kayak Ibu Nevi Zuhairina, kami juga kerjasama. Jadi mereka beliau membagikan sembako, kami barengin dengan pembagian masker gitu. Jadi lalu kalau yang sekarang ini kami rutin melaksanakan itu adalah Nabermi namanya. Nabermi, apa itu Nasi Kak? Berkah IPMI. Oke. Jadi pembagian nasi kepada masyarakat yang membutuhkan yang kami gilirkan ke kecamatan-kecamatan. Oh, digilirkan ke kecamatan, enggak di jalan-jalan ya? Enggak. Jadi kami misalnya pilih bulan ini Kecamatan Payakumbuh Timur, kelurahannya mana, bulan depan tuh digilirkan lagi. Nah, antiknya lagi, Nabermi ini kita kasihnya nggak cuma-cuma, jadi nggak gratis. Maksudnya? Jadi kami minta kompensasi, maksudnya mereka seperti membayar 2.000. Itu gitu. Tujuannya agar kami mengajak masyarakat juga ikut berderma. Jadi nanti 2.000 ini bulan depan kami gulirkan lagi, kami jadikan lagi nasi untuk diberikan ke orang gitu. Jadi otomatis orang yang kemarin beli nasi itu ikut sedekah. Ikut sedekah juga ya. Jadi ini mereka diajarkan untuk sedekah. Ini berarti nggak terlalu memanjakan ya. Iya. Biasanya gitu. Kalau orang terlalu dimanja melunjak ya. Iya. Jadi nggak free. Nggak free kami aja. Suruh bayar 2.000. Gitu. Cuma 2.000 ya. Iya. Cuma nanti duitnya masuk di dana sosial. Ya. Besok kami keluarkan lagi. Tetap bolak-balik di sana aja ya. Terus kita kemarin juga ikut aksi sosial untuk Palestina. ACT ya. Saya lihat juga. ACT gitu. Nah itu kami juga itu turun ke jalan ibu-ibu nih yang udah cantik-cantik ini turun ke jalan. Turun ke jalan. Turun ke mana lampu-lampu merah tuh. Wah, ternyata saya pikir tadinya waduh nih jangan-jangan bedaknya pada luntur gitu. Ternyata mereka semangat loh. Semangat loh. Ada yang sampai maghrib itu. Saya pikir waduh nih ibu-ibu tangguh juga nih kata bukannya, mereka semangat. Jadi baru kali itulah saya berpikir kayak ginilah rasanya minta-minta di jalan-jalan itu. Ini bagi-bagi apa tadi nasi ya? Apa istilahnya tadi? Nabermi ya ke Kecamatan Utara yang Kelurahan Kota Kocik belum ya? Belum. Saya di sana tinggal. Boleh, kalau ada nanti kabarin ya. Boleh. Saya nunggu. Iya boleh. Kalau nggak salah Utara waktu itu yang udah di Padang Kadudu. Padang Kadudu Tigo Kota Baru kalau nggak salah kelurahannya. Iya. Oke, Kak, ini menarik sekali ya. Ini juga ada pertanyaan dari masyarakat untuk bisa gabung ke IPMI ini syaratnya apa saja Kak? Nggak ada syaratnya, pokoknya asal ibu-ibu kepengen ya bersosialisasi. Ya ini kan karena kan kita sosialisasi ya. Kadang masuk organisasi itu pasti kita akan kerja tim istilahnya. Gitu, karena kerja tim kan. Jadi kalau IPMI ini untuk ibu-ibu yang ada di Payakumbuh atau sekitarnya, memang kami ada yang memiliki usaha atau tidak, tapi kepengen punya usaha, cuma belum tahu mau diapain nih, mau bikin apa, mau seperti apa, itu kita dengan tangan terbuka, kita arahkan untuk masuk ke IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia gitu. Jadi jangan ragu, walaupun usahanya cuma jual-jual keripik gorengan gitu ya, karena banyak anggota kami yang begitu. Ya. Nanti alhamdulillah karena banyak bantuan-bantuan kan. Kadang kami arahkan juga anggota-anggota itu. Kayak kemarin ada bantuan Kemenparekraf. Kebetulan kan lewat online. Jadi kami bantu ibu-ibu ini yang sesuai supaya mereka bisa mendaftarkan proposalnya online gitu. Atau BEPUM juga kami bantu. Pokoknya kalau ada peluang-peluang, insya Allah kami bisa bantu gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Berarti tidak ada syarat khusus untuk gabung ya. Saya takutnya gini Kak ya, dalam yang saya bayangkan pemikiran saya ini, gabung ke anggota ke komunitas organisasi IPMI ini ternyata harus punya mobil misalnya. Motornya harus ini enggak. Malah kami berharap sudah masuk nanti jadi beli mobil. Nah, itu ya keinginan kita semua ya. Amin. Ternyata kalau sudah gabung, ekonominya meningkat. Amin. Tidak minjem lagi sana sini, tidak inginin tangan lagi misalnya. Minimal ikut organisasi itu pertama silaturahim. Silaturahim itu nambah rezeki udah pasti kan, kata Allah kan begitu. Terus yang kedua
belajar kita untuk biasanya malu, menghilangkan rasa malu. Karena kami belajar, kalau tiap bulan tuh kami suruh mereka untuk jadi pembawa acara, walaupun cuma kecil-kecil, kalau cuma berapa 20-30 orang gitu. Pokoknya mereka belajar untuk meluapkan isi hati gitulah. Terus yang ketiga belajar sabar. Masuk organisasi itu belajar sabar. Yang keempat belajar ya itulah emosi, terus harus bisa menyatukan banyak orang, nggak boleh egois, nah gitu. Dan kita kan punya galeri. Oh, ada galerinya ya. IPMI punya galeri alhamdulillah di Padang Tinggi Piliang. Padang Tinggi Piliang, berarti ada ya gedungnya, ada fisiknya ya. Jadi kita kerjasama sama Koperasi BCC namanya, alhamdulillah. Kalau Pak Tony dengar, terima kasih Pak Tony kerja sama beliau. Pak Tony ya. Iya, jadi di situ kita mengakomodir seluruh produk-produk anggota IPMI untuk di situ ditaruh gitu ya. Udah gitu kita sekarang juga mau mengarah kepada pembelian bahan baku buat anggota-anggota yang misalnya memproduksi, misalnya dia ada bikin raki, nah, kita coba penuhi kebutuhan minyak sama tepungnya gitu. Jadi mereka nanti bisa nyicil bayarnya ke koperasi IPMI, kan kita juga ada koperasi. Dia sangat meringankan ini ya, kalau ada beban. Nah Kak, ini kan sering kumpul nih ya, dengan warna jilbab yang sama, gamis yang keren-keren sama. Ini jadi permasalahan nggak? Jadi persoalan nggak dari keluarga masing-masing? Misalnya suami. Oh iya. Ya kan kumpul-kumpul sering lupa waktu lah. Dan kumpulnya sejam, dandannya 2 jam. Ini permasalahan perempuan ya pasti bisa kesana juga ya. Oke, ini ada kendala nggak Kak atau ditentang oleh keluarga masing-masing? Oh iya. Alhamdulillah Bonita sejak masuk ikut organisasi suami itu mendukung. Suami mendukung ya, mendukung sekali. Terima kasih suamiku sudah mendukung. Kan ya. Siapa tahu beliau dengar. Iya. Nanti marah pula di rumah nggak disebut-sebut kan ya. Jadi terima kasih sudah mendukung sekali, anak-anak juga mendukung. Ya? Dan selama ini juga anggota IPMI yang Bonita lihat nggak ada yang komplain kayaknya gitu ya. Karena kalau komplain pasti mereka nggak bisa datang. Itu kan itu ya tandanya. Kalau mereka komplain pasti mereka nggak bisa hadir pada saat pertemuan gitu kan. Tapi mungkin memang sebagai perempuan ya tugas pertama kita kan memang di rumah tangga ya. Ibu gitu. Jadi kalau Bonita terus terang karena anak sudah besar, jadi ya sudah alhamdulillah lah sudah bisa dilepas gitu ya. Sudah bisa mandiri lah ya. Udah pada kuliah dua-duanya. Udah kuliah 2 orang Kak ya? Iya, udah kuliah dua-duanya. Jadi sampai saat ini ya nggak ada kendala insya Allah. Nah, itu kan dari keluarga. Oke Kak, barusan dari keluarga tidak ada persoalan. Sekarang dari ulat-ulat bulu. haters ya, dari netizen yang selalu maha benar ya. Haters. Oke, ini dari masyarakat, apalagi ini komunitas perempuan, organisasi perempuan. Ada nggak Kak mendapat gunjingan atau sinis dari masyarakat? Biasanya yang sinis ini perempuan juga. Iya. Kalau lagi bodo amat lah. Iya. Ya itulah dunia perempuan ya. Dunia perempuan. Ada nggak Kak? Kadang gunjingan kita nggak pasti nggak dengar langsung kan, taunya dari orang. Gitu ya. Pasti ada lah. Saya yakin semua presiden aja digunjing aja, apalagi seseorang kita kan gitu ya. Oke, membuat down nggak atau membuat lemah nggak? Awalnya mungkin gitu ya, mungkin gitu. Perempuan ini perasa ya? Iya, perasa. Kadang bisa waktu pertama-tama dulu, ya aduh sampai berbulan-bulan, kadang sampai ke suami gitu misalnya, ini sampai ke anak gitu ya. Tapi lama-lama ya itulah semakin banyak diterpa, semakin terasa, semakin banyak. Jadi alhamdulillah sampai dengan sekarang ya mungkin 1-2 hari lah itunya. Tapi habis itu ya kita move on. Nah, jadi kirain maksudnya gini loh. Toh mereka gitu yang keki sendiri gitu ya. Jadi orang jadi haters itu nggak enak gitu ternyata. Karena kan kita jadi penyakit gitu. Jadi dalam hatiku ya kalau di hatersin orang biarin aja. Dosa kita kan berlimpah ke mereka nggak? Seseorang yang ngomongin kita dari belakang berarti dia di belakang ya. Iya. Di depan ya. Kan sederhana. Iya. Pokoknya doain aja semoga nanti hatinya berbalik lagi ke kita. Kak. Insya Allah. Nah, untuk kumpul-kumpul mengadakan kegiatan ini, IPMI ini dalam sebulan berapa kali? Atau ada agenda khusus nggak, kalender khususnya?
Kalau kami pertemuan rutin bulanannya ada. Setiap sekali sebulan. Sekali sebulan ada ya? Minggu pertama biasanya hari Sabtu atau Minggu gitu. Cuma di luar itu kami misalnya kayak misalnya ada kegiatan kayak aksi sosial, nanti lagi ada lagi. Misalnya ada lagi seminar kita mau adain, misalnya ada lagi gitu. Selain yang rutin bulanan ada lagi kegiatannya gitu. Atau naber luar kegiatan rutin bulanan. Oh, di luar kegiatan apa rutin ya? Iya. Bonus itu ya? Iya, bukan bonus sih ya, kegiatan rutin, cuma timingnya nggak sama dengan yang rame-rame tadi yang kegiatan ketemu semua gitu. Nah Kak, ini kan kegiatan sosialnya banyak. Lalu pasti timbul pertanyaan lagi, uangnya dari mana? Nah tapi jangan dijawab dulu. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, Kak Bonita, Ketua IPMI Kota Payakumbuh ya. Kita bincang-bincang lagi, tapi Kak terima kasih sudah hadir di sini dan masih bersedia duduk di samping saya yang keren ini ya. Ini Kakak pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab ya, sumber keuangan untuk mengadakan bakti sosial atau dana sosial. Tapi sebelum Kakak jawab, ada sesuatu dari tadi mungkin penampilan saya keren Kak ya. Soalnya betah-betah loh. Narasumber duduk di samping saya. Soalnya gini, biasanya podcast saya kalau lihatnya kan Deddy Corbuzier botak gitu ya. Rapi ini gondrong gitu kan. Biasanya penyiar itu kan rapi ya, gondrong. Ini memang penampilan kayak gini disuruh oleh mertua saya Kak. Mertua yang nyuruh ini. Waduh, hebat banget. Kalau saya potong rambut ini disir dari rumah. Saya kan masih numpang sama mertua. Oh iya. Tapi habisin sampo banyak kali ya. Percaya aja lah, posisi suka bohong ini. Nah ini gara-gara sampo ini susahnya. Iya kan, sebagai suami istri kita susah ya. Sampo, obat kutu yuk. Obat lagi obat kutu dong. Gak kayak kucingku bekutu. Aduh. Sebagai suami yang rambutnya gondrong itu susah kalau keramas ya. Kelihatan ya. Oke, susah disembunyikan ya. Oke, kita lanjut ya pertanyaan yang tadi yang belum Kak jawab ya. Sumber keuangan pasti ini yang akan menjadi pertanyaan terus ya. Ini dari mana nih IPMI mendapatkan dana untuk berbakti sosial kepada masyarakat? Alhamdulillah anggota kami walaupun pengusaha-pengusaha mikro kecil tadi kan, tapi mungkin karena ada kata-kata muslimahnya tadi lah ya. Jadi setiap kalau kita ngadain event aksi sosial gitu atau sedekah atau infak gitu, kami cukup share aja ke grup gitu, ke grup IPMI. Nah nanti teman-teman tuh dengan sukarela tuh menambah. Jadi kami urunan. Gitu. Oh urunan ya. Patungan. Iya, patungan. Jadi kayak besok nih kurban, kami juga ikut sedekah kurban. Sedekah kurban ya. Jadi memang bukan kurbannya atas nama satu-satu gitu, atas nama organisasi, namanya pakai sedekah kan. Sedekah ya. Nah, jadi kami berikan juga kambing. Jadi kalau kami kan sudah MOU dengan ACT. Ya ACT ya. Jadi alhamdulillah selama ini aksi sosial kita selalu kita linkkan dengan ACT. Gitu. Tempat resmi ya. Jadi alhamdulillah anggota itu jiwa sosialnya baik gitu. Jadi saya juga bersyukur punya anggota-anggota IPMI yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa. Jadi walaupun usahanya cuma jual raki kadang-kadang ya, ada yang makan nggak punya usaha gitu, menghasilkan dari pensiunnya aja gitu ya. Tapi alhamdulillah lah lumayan. Untuk aksi sosial kemarin aja kami bisa ngumpulin 13 juta kalau nggak salah. 13 juta, waduh keren untuk sekali Palestina ya. Iya untuk Palestina ya. Iya, terus untuk Nabermi juga kadang-kadang 150 bungkus, satu kotak, satu kali kegiatan gitu ya, lumayan lah alhamdulillah. Nah ini ya menarik ya, kalau ketika patungan atau udunan ya, iuran kayak gitu ini nggak ditetapkan ya, sukarela ya, berapapun ya, ada yang ngasih banyak ya. Jadi semakin banyak memberi, semakin banyak menerima, seperti itulah Kak ya. Alhamdulillah. Ya itu kami selalu kasih masukan ke teman-teman bahwa sumbangan ini tuh nggak akan hilang gitu. Tidak akan nanti hilang. Kembalinya ke kita tuh berkali-kali lipat. Jadi mereka makanya mau gitu. Oke, nah ini Kak pertanyaan lagi ini. Untuk gabung ini ditentukan nggak? Misalnya pas musda, pas ini, atau boleh gabung dari sekarang yang anggota baru boleh ya. Nah ini cara gabungnya menghubungi kakak atau anggota lain ini kemana? Punya apa nggak posko khusus nggak? Iya.
Jadi buat ibu-ibu muslimah yang ada di Kota Payakumbuh dan sekitarnya, kalau ingin bergabung dengan IPMI, silakan datang ke Galeri IPMI, itu kan posko kita di Padang Tinggi Piliang. Jadi lokasi kita itu di deretan apa namanya itu kantor bekas Capil dulu yang lama ya, ada Koperasi BCC sebelahnya dan Koperasi sebelahnya. Nah di situ, atau bisa juga mendaftar ke kita atau mendaftar lewat IG kita juga ada. IG ada ya? Ya, IPMI Payakumbuh. IPMI Kota Payakumbuh. Atau Facebook kita juga ada, IPMI Kota Payakumbuh. Nanti di situ bisa nanya aja gitu. Oke, bisa. Atau, emang boleh ngasih nomor handphone? Beko nanti telepon mulu aku ngasih nomor handphone. Enggak, ini aja lah. Atau nanti boleh ditanyakan di sini di Dena TV atau di Pak Haryo lah. Kita jadikan sebagai perpanjang tanganan, kan udah rambut udah panjang tuh. V ya, jangan lupa ya nanti. Ayo V, udah tadi kayaknya ini aduh gawat ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ke ini aja ya. Ke IG ya bisa ya, langsung DM aja ke IG ya. Boleh. Atau ke inboxnya di Facebook ya. Atau ke Facebook ya, bisa. Pastilah IPMI Kota Payakumbuh yang di IG ya. Di Facebook juga aja. IPMI Kota Payakumbuh ya. Gitu. Atau bisa juga searching di internet nih, saya semalam juga searching, ini banyak sekali kegiatannya. Banyak sekali kegiatan IPMI ini ya, soalnya saya berburuk sangka dengan wajah yang ganteng rupa ini sebelumnya. Saya kira IPMI ini hanya kumpulan. Kalau Haryo datang ke IPMI pakai cadar, pakai niko, pakai jilbab, mungkin kita nggak tahu nih dia. Daftar aja kali ya, bisa juga tuh kan. Nah Kak, IPMI dalam waktu terdekat ini apa sih program yang akan dilakukan? Mungkin masyarakat bisa nunggu-nunggu gitu. Apa sih yang akan dilakukan yang waktu-waktu dekat ini? Kebetulan kami nanti insya Allah tanggal 26 Juli itu 26 Juli ya? 26 Juli kami rencana akan mengadakan mungkin semacam seminar atau talk show. Talk show ya? Itu narasumbernya Dr. Nilan Daulay, nah itu dari Jakarta. Jadi kepanitiaannya baru disusun, nanti mungkin kami akan share lewat media-media sosial kita. Media sosial ya? Itu bisa dibuka untuk umum. Tapi ya kita berdoalah semoga pandemi ini Payakumbuh aman ya, Payakumbuh aman. Jadi otomatis kegiatan-kegiatan masyarakat ini tidak tidak terkendala oleh itu gitu ya, karena kasihan juga. Jadi sama-sama kita berdoa ya. Amin. Sehat ya. Kita berharap semoga virus yang tak kasat mata ini tapi merubah tatanan kehidupan dunia ini cepatlah berlalu. Amin. Jauh-jauh lah. Kita pengen hidup tenang. Atau siapa tahu kalau potong rambut hilang virusnya tuh. Bayar dulu potong rambut ini. Oke Kak, ini selama berkecimpung di dunia IPMI ini, apa sih suka dukanya? Kita lihat sukanya dulu. Wah, sukanya ya otomatis banyak teman. Banyak teman ya, pasti. Banyak sahabat ya, ada gitu terus. Dan ini kan karena seluruh Indonesia, jadi otomatis silaturahim kita juga nggak cuma di sekitar Payakumbuh, sampai ke Sumatera Barat, sampai ke ke nasional ya kan, kenal dengan Ibu Ingrid gitu kenal dengan Bu Sekjen, kenal dengan seluruh Indonesia, bahkan kenal sampai ke luar negeri juga ya. Jadi memang kedepannya ini sukanya juga karena di luar negeri itu kan mereka juga ada galeri-galeri. Iya, pasti. Nah, jadi ada connecting. Jadi kita berharap nanti produk kita ini bisa sampai ke sana gitu ya. Siap. Seperti itu sukanya. Dukanya. Dukanya apa ini, ya? Selama ini nggak dirasain banget tuh dukanya. Nggak dirasain banget. Jadi tidak berbekas gitu ya. Tidak berbekas. Kadang memang sehari 2 hari habis itu nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya ya. Ini sudah semampunya pokoknya semampunya kita jalankan. Kalau ada yang kurang yang semoga tahun depan bisa diperbaiki. Amin, gitu ya. Pastilah ya. Yang bagus semoga dipertahankan. Semuanya butuh proses yang panjang Kak. Oke Kak, ini karena durasi sebenarnya saya pengen ngobrol lagi sama Kakak. Ini paling asik nih, semua bintang tamu hanya Kakak nih, Alhamdulillah. Wah ini alamat diundang lagi nanti nih ya. Besok kalau ada bintang tamu yang lain, saya juga ngomong kayak gitu. Itu penipuan publik namanya. Ini terakhir saya minta 2 pesan-pesan Kakak atau himbauan atau semacamnya. Pertama kepada masyarakat, mungkin yang menganggap IPMI ini agak aneh-aneh atau ingin gabung, silahkan Kakak himbau. Dan yang kedua kepada sesama
organisasi anggota-anggotanya. Mungkin ada yang kakak himbau atau yang kakak titipkan pesan, mungkinnya jangan sering ngerumpi lah, aksi-aksi. Oke kak, silakan kak, itu kamera. Oke, mungkin pesan dan kesan kami gitu ya. Kami mengajak ibu-ibu muslimah, Payakumbuh dan sekitarnya. Mari walaupun pandemi, tapi kita harus kreatif, inovatif gitu ya. Karena menjadi pengusaha itu susah-susah gampang. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan kita mau mulai gitu ya? Tujuan kita jadi pengusaha itu adalah untuk minimal untuk ketahanan keluarga yang pasti, bukan untuk melebihi suami kita. Jadi kita untuk membantu mensupport mensupport lalu memberikan contoh pada anak-anak agar anak-anak itu bisa melihat ibunya, bundanya, bahwa bunda dan ibunya itu layak kreatif, ya. Jadi kami mengajak ibu-ibu semua, mari sama-sama kita berinovasi. Walau pandemi, otomatis biasanya perempuan lebih kreatif dalam mencari lubang-lubang pemasukan. Lalu saya juga berpesan, sama-sama kita jaga kesehatan, kita tetapkan prokes kita lebih ketat, karena semoga Payakumbuh aman, zonanya juga semakin menurun, anak-anak bisa sekolah lagi, dan kita yang punya usaha juga semakin nikmat berusaha, tidak takut. Dan jangan sombong sombong, karena semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, dan pada atas nama IPMI untuk anggota. Sesama anggota. Alhamdulillah, mungkin 4 tahun kerja kita, semoga ke depan lebih banyak, lebih jaya lagi IPMI. Kita ada yel-yel soalnya. Ada yel-yelnya. Ada yel-yelnya. Kalau kita jawab IPMI, jaya. IPMI, jaya. Gitu. IPMI jaya. Kerja cerdas, kerja ikhlas. IPMI jaya, kerja cerdas, kerja ikhlas. Jadi memang moto kami itu. Kita bekerja dengan cerdas dan kita kerja dengan ikhlas. Lalu salam ahad untuk IPMI semua, salam seluruh ahad Indonesia. Terakhir, untuk program The Night TV Podcast Otaki Otak Terkini, ada nggak mungkin sebuah harapan, pesan kakak? Pesan kami untuk The Night TV, dan terima kasih banyak The Night TV sudah panggil kami ke sini untuk mensiarkan IPMI di Kota Payakumbuh, dan kami berharap podcast ini bisa menjadi, ini karena baru podcast pertama di Kota Payakumbuh, jadi semakin jaya, semakin terdepan, dan semoga bisa memberi manfaat untuk masyarakat, menjadi motivator juga, untuk yang mendengarkan, makin banyak subscribernya, minimal anggota IPMI udah 80 tuh, kita nggak pedulikan, kita di Dene ini nggak terlalu pedulikan subscribe itu segala macam. Kita manfaatnya ini. Alhamdulillah, mantap. Itu kerja cerdas, kerja ikhlas juga tuh sama tuh. Oke kak, saya tertarik kata manfaat tadi. Memang kita undang di sini yang menjadi narasumber ini memang orang-orang yang berinovatif, yang bermanfaat untuk masyarakat. Bisa saja banyak orang hebat, orang kaya, tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk masyarakat, ya maaf saja. Banyak sih presiden luar negeri yang pengen ke sini, tapi karena manfaatnya untuk kita nggak ada. Aduh, bohong lagi. Karena siapa dulu pembawa acaranya, ya kan? Kak. Gondrong, ya kan? Pasti orang kenal semua nih pembawa acaranya. Waduh. Terima kasih kak sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lagi kakak, bolehlah kita undang lagi ke sini ya, tidak kapok ya. Alhamdulillah boleh ya. Sekali lagi terima kasih. Oke pemirsa Dunsana orang awak dimanapun anda berada, cukup sekian Otaki kali ini. Dari bincang-bincang kita ada 1231 kesimpulan yang dapat saya petik. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, yaitu saya mengutip dari kata kakak Bonita, ketua IPMI Kota Payakumbuh, yaitu walaupun di suasana pandemi tetap berinovasi. Kita bekerja, berusaha bukan untuk melebihi suami, tapi untuk menolong. Itu keren sekali. Tetap hanya untuk menolong kakak ya. Tak ada niat untuk menjatuhkan suami. Cukup sekian Otaki, karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan organisasi IPMI, agar kita tahu bahwa mereka bukan ibu-ibu sosialita, tapi ibu-ibu yang bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Amin.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.